Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad qamarul wujud bihadal yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmil maw'ud سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين آمين يا رب العالمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang tiada tara, wabil khusus nikmat Islam dan iman. Nikmat kita dijadikan sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad. Nikmat yang mana dikumpulkan oleh Allah, kita bersama-sama di dalam masjid yang mulia ini untuk membaca sejarah makhluk yang mulia, yang siapa berhubungan dengannya, manusia maupun apapun juga pasti akan mendapatkan kemuliaan yang dimuliakan oleh Dan yang Maha Mulia. Beliaulah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka karenanya ma'asyaral hadirin wal hadirat ikhwani rahimakumullah, apapun yang baru saja kita baca tidaklah lain dan bukan bertujuan hanyalah satu, untuk kita lebih kenal kepada Nabi Muhammad, lebih mengerti siapa Rasulullah, bagaimana akhlaknya, bagaimana kemuliaannya, bagaimana budi luhurnya, bagaimana keistimewaannya. Bahkan karena beliaulah kita menjadi umat yang mulia, umat yang disayang oleh Allah, umat yang dicinta oleh Allah, umat yang paling diperhatikan oleh Allah. Dan kita harus ingat, kita harus sadar bahwa manusia yang paling memiliki jasa terbesar dalam hidup kita adalah beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karenanya ikhwani rahimakumullah, kita berkumpul di dalam masjid yang istimewa ini, yang didirikan karena berdasarkan takwa kepada Allah, yang kita baca sejarah Nabi Muhammad ini, yang tujuannya adalah agar Allah memberikan benar-benar hati kita hanya ada Nabi Muhammad SAW, sehingga kita membaca, mendengar, menyebut, melantunkan apapun yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, maka hati kita pun akan terasa senang, akan terasa bahagia, akan terasa hati kita sejuk, dan seakan-akan kita tidak merasa berada di dunia ini. Maka karenanya ikhwani rahimakumullah, tidaklah ada hadiah yang paling besar, yang mulia untuk kita semua melainkan adalah dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita dalam keadaan tenang, dalam keadaan nyaman, dalam keadaan tentram, kita tahu makanan dibagi-bagikan, minuman dibagi-bagikan, semua yang kumpul di sini pasti punya hajat masing-masing. Tidaklah bangun dari tempat ini kecuali Allah berikan kemuliaan. Apa di antaranya? Allah ampuni dosa-dosanya, Allah berikan keberkahan dalam hidupnya, Allah rahmati kehidupan
kabulkan hajat-hajat. Dan yang paling penting Allah lunaskan utang-utang. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Apakah Nabi Muhammad langsung yang bayar utang? Tidak. Tapi berkat kemuliaan Nabi Muhammad, Allah mudahkan rezeki kepada kita untuk bisa bayar utang. Amin Allahumma. Atau enggak yang diutangi punya duit ternyata dapat banyak, utang kita dilunaskan. Amin Allahumma. Pilih yang mana Pak? Pilih yang mana Pak? Pilih salah satu Bu. Utangmu dilunaskan, sing bu utangi duit akeh. Apa awakmu duit akeh terus bayar utang? Pilih. Nah, duit pakai bayar utang mau pelit berarti. Berarti wong. Karena malaikat sudah menyebutkan siapa yang berdoa untuk saudara muslim, kata Nabi Muhammad, maka malaikat akan mengatakan engkau akan mendapatkan yang sama. Allah. Bila sini. Milih sindi. Milih sing daro. Milih sing daro. Tidak ada keberkahan kecuali hanya melalui Nabi Muhammad. Kalau kita menghitung, melihat, memahami apapun yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, Allah berikan kemuliaan. Pak. Jenengan sedino iki sholawat yang pinten Pak? Kok jawab wae. Wong pas sholat tok mau subuh maulidan, mau zuhur maulidan, mau asar maulidan, sisanya orang sholawatan, betul? Amin. Jelas ya? Kira-kira awakmu nyebut duit pira pasti no iki, Pak? Luwih akeh nyebut Kanjeng Nabi apa duit? Bu. Luwih akeh rasan-rasan apa nyebut Kanjeng Nabi, Bu? Wong jenengan lho wis hadir maulid sik rasan-rasan. Iki ustaze sing ndi ra teko-teko. Paham nggih? Padahal ning ana ning Mas. Padahal ana ning maulid Kanjeng Nabi. Yakinilah Nabi Muhammad pasti hadir di tengah-tengah kita. Jadi hati-hati dengan rasa-rasan Kanjeng Nabi kok pegel, naudzubillah min. Kanjeng Nabi malah orang ridho, naudzubillah min. Hadirnya di dalam acara maulid semacam ini diadakan oleh seluruh daripada panitia di masjid-masjid, khususnya di Masjid Agung ini, menjadi contoh untuk masjid yang lain. Tujuannya hanyalah satu, biar kita pulang dari tempat ini, baik dari mulai maulid sampai sekarang atau sampai nanti khataman, kita memiliki berubah yang tadinya minum tangan kiri jadi minum tangan maulid kok sing ngombe nganggo tangan kiri. Kuwi pasti kamu ini ora hadir. Paham nggih? Paham nggih? Lho ana akeh kita. Paham nggih? Injak jajan jenengan. Nggih apa makane? Tangan. Sing jelas-jelas wae Pak urip iki mau. Paham nggih? Pulang dari majelis maulid ini jadikan hanya satu idola kita, Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ketika kita melihat jasa terbesar dalam hidup manusia, yang paling berjasa dalam hidup kita terbesar adalah Nabi Muhammad, maka minimal kita ucapkan terima kasih. Minimal ucapkan terima. Apakah hanya dengan lisan terima kasih ya Rasulullah? Tidak. Umbine tangan. Kandhani kok angel. Paham nggih? Aja ngomong ngono ngombe wae dadak diomong. Lah nek ngombemu tangan kiri berarti awakmu sik melu. Paham nggih? Lu berarti percuma melu maulid, tujuh percuma. Lah kok eman-eman ono ning kene lu berubah jadi lebih. Betul apa enggak? Di sini untuk ikut Nabi Muhammad atau ikut setan? Ikut siapa? Yakin. Maka
Nabi Muhammad harus ikut secara keseluruhan. Jangan terima kasih hanya dengan lisan saja, tapi terima kasih adalah dengan bukti nyata. Kalau kita kita ini baca maulidnya tapi meninggalkan sunnahnya, naudzubillah min. Baca maulidnya tapi tidak menghiraukan sunnahnya, naudzubillah min. Ini mau adzan asar, betul Bu? Betul Bu? Saat dirinya sholat asar atau sholat apa Pak? Qabliyah. Atau sholat apa Pak? Qabliyah. Asar. Sholat apa Pak? Sholat apa Pak? Yakin? Wong pira sing sholat? Hah? Wong kekomu barengan mbek komat sholat ini. Wong komat awakmu sing wudu kok ora sholat sunahmu endi? Paham nggih? Pulang dari tempat ini tunjukkan rasa bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad. Jangan menjadi orang yang hanya ngaku-ngaku cinta. Siapa yang hanya ngaku-ngaku cinta, dia adalah seorang pendusta. Ini ngomong-ngomong, aku cinta padamu, aku sayang padamu, ya. Begitu ditekoki sampomu merek apa? Merek A. Padahal sing mbok cintai merek B, ya bodoh gitu. Namanya berbohong. Kenapa selalu dikumandangkan iklan tentang sampo? Nanti ada sampo A. Bintang iklannya adalah idola orang-orang yang banyak mengidolakan. Pemain bola, mau artis, seorang. Kenapa tujuannya? Bukan hanya karena samponya bagus biar terkenal, tapi minimal yang ngikuti orang tersebut bakal pakai sampo yang sama. Betul? Betul nggak? Kalau begitu pertanyaannya, yang kita baca adalah maulidnya Nabi Muhammad. Berarti yang kita ikuti sejarahnya Nabi Muhammad. Yang harus kita biasakan sunnahnya Nabi Muhammad. Jelas Pak? Paham Pak? Masuk kamar mandi kaki kaki masih jawab kanan. Tapi ngajinya ini. Tapi kita untuk melu maulid gimana? Alhamdulillah. Jadi kita ingin ada rasa perubahan dalam diri kita masing-masing. Minimal di antara perubahannya adalah ingat Rasulullah memberikan kepada kita peringatan yang menakutkan. Celaka bagi mereka orang-orang yang pelit, celaka bagi mereka yang tidak melihat wajah Nabi Muhammad setelah nanti di hari kiamat, yaitu mereka kalau disebut nama Nabi Muhammad tidak menyebut baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Minimal ada perubahan, masih ada waktu. Begitu kita mendengarkan Gus Amin baca ada nama Nabi Muhammad, atau ustaz yang mengajarkan ada nama Nabi Muhammad, baca sholawat. Jangan mau sok-sokan ngikuti setan, jangan. Aku baca sholawat tapi ini jero ati. Nek aku kan ben khusyuk. Wis sing maca sombong, ben sombong ora apa-apa. Hanya khusus sholawat kepada Nabi Muhammad. Aku sombong tetap dapat pahala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka siapa yang mendengar nama Rasulullah baca sholawat, maka dia terlepas dari golongan orang yang pelit dan dia akan mendapatkan keberuntungan. Siapa itu tadi? Orang yang kalau mendengar nama Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, maka dia akan melihat wajah beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit saya ingatkan, waktu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, baca sholawat Bu. Waktu Rasul keluar dari perut ibundanya, itu bukan keluar seperti jenengan melahirkan Bu, beda. Keluar Rasulullah
tidak dari kemaluan ibundanya. Ini khususiyah untuk Nabi Muhammad. Kalau kita kenal perutnya dibelah, disesar, itu Rasulullah tidak pakai ada yang nyesar keluar dari perut ibundanya, karena ingin melihat, memuliakan, ingin dilihatkan oleh kita kemuliaan khususiyah Nabi Muhammad SAW. Beda dengan jenengan Bu, kalau waktu hamil jenengan rasa sakit, jenengan rasa susah, waktu melahirkan jenengan taruhannya nyawa. Beda dengan Sayyidah Aminah. Siapa? Ibunda Nabi Muhammad SAW. Waktu hamil tengkurap sakit, miring kanan, miring kiri, orang kangelan. Orang rasa abot ketika 9 bulan membawa kandungan Nabi Muhammad SAW. Dari jenengan kan sing mbok kandung model ini Bu. Paham nggih? Paham nggih? Jelas nggih? Makane abot, makane kangen. Lah kalau Sayyidah Aminah memiliki hubungan dengan Nabi Muhammad, maka mendapatkan kemuliaan. Bagaimana juga siapa yang berhubungan dengan Nabi Muhammad? Jenengan waktu lahiran Bu, sing ngancani sapa Bu? Dan suster, dokter. Kalau Sayyidah Aminah langsung utusan dari langit, Bu, nih ngombe tangan, angel. Paham ya? Rasa Bu dodoki, ayo. Paham ya? Kalau aku ki sayang karo jenengan Pak. Nek ora sayang ajarke wis menu ngombe tangan kiwa tangan kan karep. Paham ya? Ketika bidannya Allah Ta'ala langsung turunkan siapa? Sayyidah Asiyah, istrinya Fir'aun, memiliki kemuliaan, menemani kelahiran manusia yang mulia, yang istimewa. Siapa lagi bidannya? Sayyidah Maryam. Siapa lagi bidannya? Hurul Ain. Bidadari-bidadari yang Allah turunkan dari langit mendapatkan kemuliaan. Bukan Nabi Muhammad itu lebih mulia karena ditemani oleh Hurul Ain bidadari, tapi bidadari menjadi mulia karena menjadi bidannya Nabi Muhammad SAW. Siapa langsung yang menyaksikan? Para malaikat turun menyaksikan selama 9 bulan mengandung, setiap malam ditemui oleh para nabi-nabi. Dan setiap nabi dan rasul memberikan pesan kepada Sayyidah Aminah, engkau akan melahirkan anak yang mulia, nama engkau harus beri nama kepadanya Muhammad. Sudah ada keistimewaan dari dulu. Maka tinggal pertanyaannya, sehebat, sekuat, sebanyak hubungan apa kita dengan Nabi Muhammad? Itu toh. Kalau kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, bukan hanya dengan lesan saja, tapi harus dengan buktinya. Diantaranya kalau apa-apa ikuti sunnahnya Nabi. Masuk kamar mandi yakin? Ini kebelet. Allah, paham ya? Jadi ini jangan sampai menyepelekan sunnah. Rasulullah sudah memberikan ancaman. Siapa yang menyepelekan perbuatan-perbuatan yang sunnah, maka pasti kelak akan menyepelekan perbuatan yang wajib. Siapa yang menyepelekan, menjadikan gampang atau bahkan melakukan amalan-amalan yang makruh itu dianggap sesuatu yang biasa, maka besok pasti akan terjerumus melakukan hal-hal yang haram. Ingat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apapun sunnah Nabi Muhammad jangan pernah disepelekan. Jelas? Paham? Kita sholat tahajud, kita puasa Senin Kemis, maka sunnah-sunnah yang lain juga harus kita hidupkan, karena itu akan menjadi sebab ridha Allah kepada kita, sebab menjadi ridha Nabi Muhammad kepada kita. Sebagaimana pesan beliau Habib Saleh bin Abdullah Asyadili ketika masuk bulan Rabiul Awal, yang pertama harus kita bahagia, gembira, senang. Yang kedua adalah harus kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Yang ketiga adalah memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Yang
empat paling penting, harus khatam sejarah Nabi Muhammad. Terserah mau baca kitab apa saja. Di sini kita baca Maulid Tiba, ada terjemahannya, beli bukunya, nggak punya duit, download, ada aplikasinya, terjemah Maulid Tiba, dibaca terjemahannya. Khatam, pasti cinta sama Nabi Muhammad. Khatam Maulid Tiba terjemahannya, pasti sayang sama Nabi Muhammad. Pasti tidak ingin mengikuti kecuali hajaran Nabi Muhammad. Dan begitulah sudah banyak contoh-contohnya para aulia Allah, para tabi'in, dan begitu juga para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidaklah memiliki rasa cinta yang kuat kecuali karena sebab satu, langsung memandang wajah Nabi Muhammad. Kalau kita, caranya adalah dengan membaca sejarah Nabi Muhammad. Alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, dan Allah semoga membalas kebaikan daripada orang-orang yang telah mengarang kitab Maulid dan telah menerjemahkannya sehingga kita bisa tinggal membacanya. Jelas Pak? Jelas Pak? Paham Bu? Saling mengingatkan, saling memperhatikan. Dan yang terakhir adalah yang kelima, jangan sampai hanya kita yang ngerti tentang Nabi Muhammad, tapi keluarga kita harus kenal Nabi Muhammad. Ceritakan sama anak-anak kita, tidak ada problematika di akhir zaman kecuali hanya satu sebabnya, tidak kenal sama Nabi Muhammad. Titik, tidak ada yang lain. Anakmu dablek Pak, anakmu orang nurut Bu, bojomu karepe dhewe, sik pasang nomor, sik judi selot, sik sakar PDW, kuwi mergo ora kenal Kanjeng. Orang kenal Kanjeng. Orang kenal Kanjeng. Mudah-mudahan Allah beri kita hidayah, Allah beri kita taufik, Allah berikan kepada kita kemuliaan, Allah berikan kepada kita semua kemuliaan di dunia dan di akhirat, sebagaimana yang selalu kita panjatkan. Rabbana atina fid dunya hasanah, sayang, cinta, peduli, perhatian, dan selalu mendapatkan kemuliaan, dapat memandang wajah Nabi Muhammad. Wa fil qabri hasanah, ruhnya Nabi Muhammad datang dengan kita. Wa fil akhirati hasanah, besok di akhirat bertemu wajah Nabi Muhammad. Wa fil jannah, di dalam surga bersama Nabi Muhammad. Wa qina adzaban nar. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hada min ya minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.